Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Taufik Hidayat. Dan di sini ada rekan-rekan saya, yaitu Ajwar Islamai Regi Parsya, Dimas Eka Putra Pratama, Andi Rinaldi, dan Jidane Satyandi. Di sini saya akan membahas sedikit tentang laporan keuangan yang ada di PT Gudang Garam. Selain itu juga, kami akan membahas tentang bagaimana mencari rasio likuiditas, probabilitas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio nilai pasar. Sebelum masuk ke penjelasan materi, PT Gudang Garam Tbk berdiri pada 26 Juni 1956 oleh Joai Dwi yang berganti nama menjadi Surya Wonojojo. Gudang Garam merupakan industri perumahan yang memproduksi kretek yang bernama SKL dan SKT. PT Gudang Garam Tbk dalam membantu pengembangan produksinya, Gudang Garam lantas memikirkan beberapa keterobosan baru dalam pembuatan kreteknya, yakni dengan mengembangkan jenis produk sigaret kretek mesin atau SKM. Tak berhenti sampai di situ, Gudang Garam juga mampu mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1990 yang langsung merubah statusnya dari PT menjadi perusahaan terbuka. Produk yang dihasilkan Gudang Garam juga lebih bervariasi. Hal ini dibuktikan dengan produksi kretek mil pada tahun 2002 yang merupakan hasil dari inovasi terbaru. Hal ini sejalan dengan perluasan wilayah produksi yang tak hanya berpusat di Kabupaten dan Kota Kediri saja, melainkan telah merambat hingga Pasuruan. Hingga saat ini, Gudang Garam tetap menjadi pilihan utama pencipta kretek di tanah air. Tak hanya mencukupi produksi dalam negeri saja, tetapi Gudang Garam juga telah melebarkan sayapnya hingga ke Malaysia, Brunei, dan Jepang. Dengan total lebih dari 20 jenis produk yang dikeluarkan Gudang Garam, telah cukup membuktikan eksistensinya sehingga salah satu pabrik rokok terbesar di Indonesia. Beberapa produk Gudang Garam yang terkenal yakni Gudang Garam Merah, Jajah, GG Internasional, GG Surya, GG Mil, dan masih banyak lagi. Ditambah lagi dengan keikutsertaan Gudang Garam menjadi sponsor Piala Dunia FIFA pada tahun 1958 hingga 1966 dan Piala Dunia 2010. Gudang Garam nantinya akan mampu menembus pasar internasional. Apa sih teori laporan keuangan itu? A. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir suatu proses kegiatan pencatatan akuntansi yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode tahun buku bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh bagian akuntansi untuk dipertanggungjawabkan kepada pihak manajemen dan kepada pihak perusahaan. Laporan keuangan juga meliputi bagian dari proses transaksi keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan atau yang dapat disajikan dalam berbagai cara. Sebagai contoh, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana. Catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Adapun sumber tentang laporan keuangan menurut para ahli. Menurut Kasmir 2008, pengertian laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, saya akan membahas apa sih tujuan dari laporan keuangan itu. Laporan keuangan sangat berperan penting dalam perusahaan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan dan juga dapat memberikan informasi sehubung dengan posisi keuangan perusahaan. Menurut Fahmi 2011, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagai besar kalangan penggunaan laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercaya kepada manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan dan bagaimana cara menganalisis laporan keuangan tersebut. Analisis laporan keuangan adalah suatu proses pengertian laporan keuangan beserta unsur-unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha dan juga mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai atau badan usaha pada masa lalu dan sekarang. Slide selanjutnya. Adapun analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat keuntungan dan tingkat risiko
dan tingkat kesehatan suatu perusahaan. Analisis semacam ini mengharuskan seseorang analisis untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama itu menentukan dengan jelas tujuan analisis. Yang kedua itu memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang menyadari laporan keuangan dan rasio keuangan diturunkan dari laporan keuangan tersebut. Yang ketiga itu memahami kondisi perekonomian dan kondisi bisnis lainnya pada umumnya yang berkaitan dengan perusahaan dan mempengaruhi usaha perusahaan. Slide selanjutnya, kita akan membahas tentang rasio keuangan. Rasio keuangan adalah metode analisis yang digunakan sebagai indikator penilaian berkembang perusahaan dengan mengambilkan data dari laporan keuangan selama periode akuntansi. Rasio ini seringkali digunakan untuk manajemen perusahaan untuk memutuskan kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut terhadap penyelamatan aset perusahaan mengambil keputusan. Slide selanjutnya, apa fungsi dari keuangan? Rasio keuangan memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama mengetahui optimalisasi keuangan, yang kedua memiliki efektif manajemen operasional, yang ketiga melihat optimalisasi penggunaan aktiva, yang keempat melihat tingkat kesehatan keuangan dalam perusahaan, yang kelima acuan untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk berkembang. Slide selanjutnya, apa saja jenis-jenis yang ada di rasio keuangan itu? Berikut ini beberapa jenisnya, yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitas jangka pendek ketika jatuh tempo. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan yang memenuhi liabilitas jangka pendeknya. Rasio ini dibagi menjadi dua, yaitu current ratio dengan rumus current asset dibagi current liabilitas, dan juga quick ratio dengan rumus current asset kurang inventory dibagi current liabilitas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rasio probabilitas. Yang pertama, gross margin. Gross margin mengukur seberapa besar laba yang dihasilkan setelah perusahaan membayar harga pokok penjualan. Gross margin yang tinggi biasanya disukai oleh manajer dan investor karena dengan gross margin yang tinggi mengindikasikan perusahaan memiliki arus kas dan laba yang baik. Yang kedua, operating profit margin. Operating profit margin mengukur seberapa uang yang didapat dari aktivitas operasional tanpa memperhitungkan pembiayaan bunga, pajak, perusahaan, dan video saham. Selanjutnya, net profit margin. Net profit margin atau margin laba bersih merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapatkan setelah dikurangi pajak setelah pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Selanjutnya ada rasio pengembalian aset. Pengembalian aset mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan laba dengan aset yang tersedia semakin tinggi nilainya, maka semakin baik. Dan yang kelima, rasio pengembalian ekuitas. Pengembalian ekuitas mengukur pengembalian yang didapatkan dari investasi pemegang saham. Semakin tinggi nilainya, maka semakin baik. Selanjutnya, rasio aktiva. Rasio aktiva adalah rasio yang mengukur seberapa cepat akun tertentu yang dimiliki perusahaan diubah menjadi penjualan, termasuk kas, pemasukan, atau pengeluaran. Rasio aktiva terdiri dari yaitu yang pertama inventory turnover. Inventory turnover mengukur aktivitas persediaan perusahaan. Angka yang dihasilkan akan berbeda tiap industri. Selanjutnya, operating collection period. Average collected period mengukur kualitas akun piutang dan berguna untuk mengevaluasi atau aturan kredit dan pengumpulan. Rasio ini menunjukkan rata-rata jumlah hari yang diperlukan untuk pengumpulan piutang. Yang ketiga, average payment period. Average payment period untuk mengukur kecepatan perusahaan untuk membayar tagihan utangnya. Selanjutnya ada fixed asset turnover. Fixed asset turnover untuk mengukur seberapa produktif dan efisien perusahaan menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan pendapatan. Yang kelima ada total asset turnover. Total asset turnover menunjukkan efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Selanjutnya, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah merupakan suatu rasio yang berfungsi menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya.
baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan, sehingga perusahaan tersebut diikuidasi dan ditutup. Berikut ini beberapa jenisnya, yaitu yang pertama debit ratio. Debit ratio mengukur kemampuan perusahaan yang akan mendapatkan pinjaman baru sebagai jaminan aktiva yang tetap agar dimiliki oleh suatu perusahaan serta tambahan modal. Jika tingkat rasio ini kian meninggi, maka jaminan aset yang ada serta uang yang diberikan oleh kreditor dalam suatu jangka panjang yang semakin terjamin. Selanjutnya ada debit to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini akan memaparkan porsi relatif antara utang dan ekuitas yang kemudian digunakan dalam membiayai aset perusahaan. Tingkat rasio yang rendah juga berarti kondisi perusahaan membaik sebab porsi utang terhadap modal kian mengecil. Dan yang ketiga ada times interest geared ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi berbagai beban bunga hutang di masa yang akan datang. Selanjutnya, yang keempat ada common size. Analisis common size adalah salah satu teknik analisis laporan keuangan yang dapat mengukur proporsi masing-masing akun dengan total akun dalam laporan keuangan, neraca dan laba rugi. Perbandingan setiap akun atau pos dilakukan terhadap total akun masing-masing laporan keuangan. Dan yang kelima ada analisis indeks. Analisis indeks adalah salah satu metode analisis laporan keuangan untuk mengetahui kecenderungan atau tendensi keadaan keuangan suatu perusahaan, apakah naik, turun atau tetap. Untuk melihat tren tersebut digunakan angka status, angka indeks. Selanjutnya, cara menyusun laporan dengan indeks. Yang pertama, menentukan tahun dasar. Biasanya yang digunakan sebagai tahun dasar adalah tahun awal atau tahun yang dianggap norma atau representatif pada periode tahun yang analisis. Yang kedua, menentukan angka indeks 100 pada tahun dasar untuk masing-masing pos dalam tahun dasar. Dan yang ketiga, ada pos-pos dari periode laporan yang dianalisis dibandingkan dengan pos-pos yang sama dalam laporan keuangan tahun dasar. Yang keempat, ada dalam menghitung rasio tren atau kecenderungan. Pada umumnya tidak semua pos-pos neraca dan laporan rugi laba dan beberapa periode tersebut yang dihitung. Rasio keuangan PT Gudang Garam Tbk tahun 2019. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Current rasionya itu sebesar 2,48. Quick rasionya sebesar 0,34. Yang kedua, rasio aktivitas. Rasio inventory turnover atau IT sebanyak 0,59 kali. Average collection period atau ACP 34 hari. Average payment period atau APP 17 hari. Fixed asset turnover atau FAT 1,1 kali. Total asset turnover atau TAT 0,39 kali. Yang ketiga, rasio probabilitas. Gross profit margin atau GPM sebanyak 18%, operation profit margin atau PM 12%, net profit margin NPM 8%, return on asset atau ROA sebanyak 3%, return on equity atau ROE 4%. Yang keempat, rasio solvabilitas. Debt ratio sebesar 27%, debt equity ratio sebesar 4%, times interest earned 3,198 kali. Rasio keuangan PT Gudang Garam Tbk tahun 2020. Rasio likuiditas. Current rasionya sebesar 2,35, quick rasio sebesar 0,29. Yang kedua, rasio aktivitas. Inventory turnover atau IT sebanyak 0,51 kali, average collection period 31 hari, average payment period 28 hari, fixed asset turnover 1,04 kali, dan total asset turnover sebanyak 0,35 kali. Yang ketiga, rasio probabilitas. Gross profit margin sebanyak 18%, operation profit margin 12%, net profit margin 8%, return on asset 3%, return on equity atau ROE 4%. Yang keempat, solvabilitas.
Debt ratio-nya sebesar 30%, debt equity ratio 4%, times interest earned 18,9 kali. Rasio keuangan PT Gudang Garam Tbk tahun 2021. Yang pertama, rasio likuiditas. Current rasionya sebesar 0,00, quick ratio 0,65. Yang kedua, rasio aktivitas. Inventory turnover sebesar 65 kali, average collection period atau ACP 30 hari, average payment period 22 hari, fixed asset turnover 1,05 kali, total asset turnover 0,37 kali. Yang ketiga, rasio profitabilitas. Gross profit margin sebesar 13%, operating profit margin 7%, net profit margin 5%, return on total assets atau ROA 2%, return on equity atau ROE 2%. Yang keempat, rasio solvabilitas. Debt ratio-nya 24%, debt equity ratio 4%, times interest earned 75,9 kali. Rasio keuangan PT Gudang Garam Tbk tahun 2022. Yang pertama, rasio likuiditas. Current ratio sebesar 2,21, quick ratio 0,38. Yang kedua, rasio aktivitas. Inventory turnover sebanyak 0,55 kali, average collection period 25 hari, average payment period 24,7 hari, fixed asset turnover 0,196 kali, total asset turnover 0,33 kali. Yang ketiga, rasio profitabilitas. Gross profit margin sebanyak 11%, operating profit margin 5%, net profit margin atau NPM 3%, return on total asset 0,01 atau 1%, return on equity atau ROE 1%. Yang keempat, rasio solvabilitas. Debt ratio-nya sebesar 31%, debt equity ratio 0,2 atau 2%, times interest earned 14,6 kali. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang common size dan pada neraca tahun 2019 senilai 69.097,219. Pada 2020 neraca umum senilai 66.799. Pada 2021 neraca umum senilai 79.158,868. Pada 2022 neraca umum senilai 79.436,578. Total liabilitas dan ekuitas pada tahun 2019 senilai 66.977,228 dan pada 2020 senilai 66.799. Pada 2021 senilai 79.158,868 dan pada 2022 senilai 79.436,578. Di sini saya menjelaskan tentang penghasilan komprehensif. Penghasilan komprehensif pada 2019 ialah berjumlah minus 53.654,639. Untuk komprehensif 2020 senilai 4.280,996. Komprehensif pada 2021 senilai 3.820,803 dan pada 2022 senilai 2.310,578. Di sini saya akan menjelaskan tentang indeks analisis atau neraca. Di sini yang dalam indeks analisis ini terdapat yang namanya aktiva. Aktiva ini terdiri yaitu ada kas, piutang dagang, persediaan, aktiva lancar lain, aktiva lancar, aktiva tetap bersih, aktiva tetap lain. Nah, pada tabel ini ada yang namanya reguler. Reguler ini yang dimaksud ada dalam jutaan. Pada tahun 2019 jumlah aktiva terdapat 41.069.710. Pada tahun 2020 6.900.740. Pada tahun 2021 48.948.530. Pada tahun 2022 49.232.323. Rasio aktivitas.
tingkat kenaikan penjualan lebih kecil dari tingkat kenaikan pada persediaan, sehingga perputaran persediaan yang terjadi mengalami penurunan, yaitu akhir tahun 2020 sebanyak 0,51 kali. Namun bila dilihat perbandingan pada tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami kenaikan kembali. Dari tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022, jumlah hari untuk rata-rata persediaan masing-masing secara berurutan adalah 34 hari, 31 hari, 30 hari, dan 25 hari. Dari tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022, jumlah dari untuk rata-rata persediaan masing-masing secara berurutan adalah 17 hari, 28 hari, 22 hari, dan 25 hari. Untuk perputaran aktiva tetap dalam 3 tahun sebanyak 1 kali. Bahwa perputaran total aktiva yang terjadi dalam tahun 2019 sampai tahun 2022 rata-rata sebanyak 0,36 kali. Selanjutnya, rasio probabilitas. Pendapatan bersih perusahaan atas penjualan tahun 2019 sebesar 8%, tahun 2020 sebesar 8%, tahun 2021 sebesar 5%, dan tahun 2022 sebesar 3%. Dari tahun 2021 dan tahun 2022, modal sendiri mengalami penurunan, yaitu tahun 2021 sebesar 2% dan tahun 2022 sebesar 1%. Selanjutnya, rasio solvabilitas. Bahwa besar aktiva perusahaan di tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 yang dibiayai oleh utang terlihat semakin meningkat, yaitu sebesar 37,33%. Besarnya modal yang dijadikan sebagai jaminan utang pada tahun 2019, 2020, dan 2021 sebesar 4%, dan di tahun 2022 turun menjadi 2%. Baik, mungkin itu saja pembahasan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.